Siang itu kaum muslimin sedang sibuk menyiapkan angkatan perang untuk menghadapi perang Badar. Rasulullah SAW sendiri tengah melakukan pemeriksaan terakhir terhadap pasukan kaum muslimin. Pasukan itu adalah pasukan yang pertama kali dibentuk. Pasukan itu akan segera diberangkatkan di medan jihad di bawah komando langsung Rasulullah. Di saat Rasulullah sedang sibuk-sibuknya, tiba-tiba datanglah seorang anak laki-laki. Usianya kurang dari 13 tahun. Ia datang menghadap Rasulullah. Anak itu terlihat cerdas, terampil, cermat, dan teliti. Semuanya tergambar dari sorot matanya, dari gerak-geriknya, dari cara bergeraknya. Di tangan anak itu tergenggam sebuah pedang. Panjangnya melebihi tinggi badannya. Ia berjalan tanpa takut, tanpa ragu-ragu. Berjalan maju, melewati barisan demi barisan pasukan muslimin menuju Rasulullah. Begitu berada di depan Rasulullah, anak itu berkata, "Ya Rasulullah, saya bersedia mati untuk Anda. Izinkan saya pergi jihad bersamamu untuk memerangi musuh-musuh Allah di bawah panji-panjimu." Rasulullah kemudian melihat anak itu. Beliau memandangnya dengan pandangan yang gembira dan penuh takjub. Beliau menepuk pundak anak itu sebagai tanda kasih dan juga simpati. Akan tetapi Rasulullah menolak permintaan anak itu karena usianya yang masih sangat muda. Anak kecil itu kecewa. Ia pulang kembali membawa pedangnya yang tergesek-gesek menyentuh tanah. Hatinya sedih lantaran permintaannya untuk menyertai Rasulullah di dalam peperangan malah ditolak oleh beliau. Akan tetapi tanpa sepengetahuan anak itu, ternyata dari kejauhan ibunda anak itu yang bernama Nuwar binti Malik. Ia mengikuti anak itu dari belakang. Sebagai ibu, ia juga ikut bersedih. Dia ingin melihat anaknya berjuang di bawah panji Rasulullah. Di dalam angan-angannya terbayang alangkah bahagianya ayah anak itu sekiranya ia masih hidup ketika melihat anaknya dapat mendekatkan diri kepada Rasulullah dan berjihad bersamanya. Tetapi anak Ansor yang cerdas dan pintar itu tidak lekas putus asa lantaran ditolak oleh Rasulullah. Walaupun dia ditolak oleh Rasulullah untuk menjadi prajurit karena usianya yang masih sangat muda, anak itu berpikir mencari jalan lain yang tidak ada hubungannya dengan usia. Pikirannya yang tajam segera menemukan jalan, yakni jalan bidang ilmu dan hafalan. Dia sampaikan pikirannya kepada sang ibu. Ibunya menyambut gembira gagasan anaknya itu. Dia segera merintis jalan untuk mewujudkan cita-cita anaknya. Nuwar memberitahu beberapa orang famili tentang keinginan yang akan ditempuh anaknya. Mereka pun setuju lalu pergi menemui Rasulullah. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, ini anak kami. Ia hafal 17 surah dari kitab Al-Quran. Bacaannya betul sesuai dengan yang diturunkan Allah kepadamu. Di samping itu, ia pandai dalam membaca dan menulis Arab. Tulisannya indah, bacaannya lancar. Ia ingin berbakti kepadamu dengan keterampilan yang ada padanya dan ingin pula selalu mendampingi Anda. Jika Anda menghendaki ya Rasulullah, silahkan dengarkan bacaannya." Mendengar itu, Rasulullah pun sepakat. Beliau mendengarkan bacaan anak itu. Bacaannya ternyata memang bagus, betul, benar, dan fasih. Kalimat-kalimat Al-Quran bagikan kelap-kelip di bibirnya seperti bintang gemintang di permukaan langit. Bacaannya menimbulkan pengaruh yang sangat mengesankan. Anda baca seperti titik, koma, dan lain-lainnya dilalui dengan sangat tepat. Itu menunjukkan ia faham dan mengerti dengan baik apa yang dibacanya. Rasulullah SAW bergembira karena apa yang dilihat dan didengarnya mengenai anak itu ternyata melebihi apa yang dikatakan oleh orang yang mengantarnya. Terlebih lagi, anak itu pandai membaca dan menulis. Rasulullah menoleh kepada anak itu seraya berkata, "Kalau kamu mau selalu dekat denganku, pelajarilah baca tulis bahasa Ibrani. Aku tidak percaya kepada orang Yahudi yang menguasai bahasa itu bila mereka aku jadikan sebagai sekretarisku." Anak kecil itu menyanggupi permintaan Rasulullah. Lalu dengan tekunnya, ia mempelajari bahasa Ibrani. Karena kecemerlangan otaknya, dalam waktu singkat, dia sudah dapat menguasai bahasa itu dengan baik, mulai dari berbicara, membaca, sampai menulis.
Apabila Rasulullah hendak menulis surat kepada orang Yahudi, dialah yang dipanggil oleh Rasulullah untuk menjadi sekretarisnya. Bila beliau menerima surat dari mereka, dia pun yang disuruh membacanya. Kemudian anak itu juga belajar tulis baca bahasa Suryani. Ia pun berhasil menguasai bahasa Suryani dalam tempo singkat, baik dalam keahlian berbicara, membaca, maupun menuliskannya, seperti penguasaannya terhadap bahasa Yunani. Dan sejak berusia muda, anak itu dijadikan oleh Rasulullah sebagai penerjemah kedua bahasa tersebut. Siapakah anak cerdas yang beruntung itu? Siapakah sosok cerdas yang menjadi sekretaris pribadi Rasulullah itu? Dialah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit tidak hanya tampil sebagai penerjemah, tetapi ia juga menjadi penulis wahyu. Bila wahyu turun, Rasulullah memanggil Zaid, lalu dibacakan kepadanya dan disuruh menuliskannya. Karena itu, wajar bila Zaid bin Thabit menulis Al-Quran langsung didiktekan Rasulullah secara bertahap sesuai dengan turunnya ayat. Walhasil, Zaid bin Thabit menjadi orang pertama di sisi umat Islam untuk bertanya tentang Al-Quran sesudah Rasulullah wafat. Ia menjadi ketua kelompok yang ditugaskan menghimpun Al-Quran pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dia pula yang menjadi ketua tim penyusun mushaf di zaman pemerintahan Utsman bin Affan. Di antara keutamaan yang dilimpahkan Al-Quran terhadap Zaid bin Thabit, ia pernah memberikan jalan keluar dari jalan buntu yang membingungkan orang-orang pandai pada hari Saqifah. Kaum muslimin berbeda pendapat tentang penggantian khalifah sesudah Rasulullah SAW wafat. Kaum muhajirin berkata, pihak kami lebih berhak menjadi khalifah. Kata sebagian kaum Ansor, pihak kamilah yang lebih pantas. Kata sebagian yang lain, pihak kami dan kalian sama-sama mempunyai hak. Jika Rasulullah mengangkat seorang dari kalian untuk satu urusan, maka beliau mengangkat pula seorang dari pihak kami untuk menyertainya. Karena perbedaan pendapat itulah hampir saja terjadi bencana di kalangan kaum muslimin saat itu. Padahal jenazah Rasulullah masih terbaring dan belum dimakamkan. Di saat yang genting itu, keluarlah Zaid bin Thabit. Ia keluar dengan kata-kata mudiahannya. Wahai kaum Ansor, sesungguhnya Rasulullah adalah orang muhajirin. Karena itu sepantasnya pengganti Rasulullah adalah orang muhajirin pula. Kita adalah pembantu-pembantu Rasulullah, maka sepantasnya pula kita menjadi pembantu bagi pengganti beliau sesudah beliau wafat, dan memperkuat kedudukan khalifah dalam menegakkan agama Islam. Sesudah berucap begitu, Zaid bin Thabit mengeluarkan tangannya kepada Abu Bakar seraya beliau berkata, inilah khalifah kalian, baiatlah kalian dengannya. Keunggulan dan kedalaman pengertian Zaid mengenai Al-Quran telah mengangkatnya menjadi penasehat kaum muslimin. Para khalifah senantiasa bermusyawarah dengan Zaid di dalam perkara-perkara sulit. Masyarakat umum selalu meminta fatwa beliau tentang hal-hal yang muskil, terutama tentang hukum warisan, karena belum ada di antara kaum muslimin saat itu yang lebih mahir membagi warisan selain daripada Zaid. Umar bin Khattab pernah berpidato pada hari Jabiyah. Umar berkata, wahai manusia, siapa yang ingin bertanya tentang Al-Quran, datanglah kepada Zaid bin Thabit. Siapa yang mau bertanya tentang fikih, temuilah Mu'adz bin Jabal. Dan siapa yang hendak bertanya tentang harta kekayaan, datanglah kepada saya. Sesungguhnya Allah telah menjadikan saya penguasa. Allah jugalah yang memberinya. Para pencari ilmu yang terdiri dari para sahabat, para tabi'in, sangat mengerti ketinggian ilmu Zaid bin Thabit. Karena itu, mereka sangat hormat dan memuliakannya, mengingat ilmu yang bersarang di dadanya adalah ilmu Al-Quran. Seorang sahabat lautan ilmu juga, yaitu Abdullah bin Abbas, pernah melihat Zaid bin Thabit direpotkan oleh hewan yang sedang dikendarainya. Lalu Abdullah berdiri di hadapan kendaraan itu dan memegang talinya supaya tenang. Zaid bin Thabit kemudian berkata kepada Abdullah bin Abbas, biarkan hewan itu, wahai anak paman Rasulullah. Kemudian Ibnu Abbas menjawab, beginilah kami diperintahkan Rasulullah bagaimana menghormati para ulama kami. Kemudian setelah itu Zaid bin Thabit berkata kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, coba perlihatkan tanganmu kepada saya. Kemudian Ibnu Abbas mengulurkan tangannya kepada Zaid. Zaid bin Thabit kemudian memegang tangan Ibnu Abbas, lalu Zaid bin Thabit mencium tangan itu. Zaid kemudian berkata,
Beginilah cara kami diperintahkan Rasulullah untuk menghormati keluarga Nabi kami. Ketika Zaid bin Sabit berpulang ke rahmatullah, kaum muslimin sedih karena pelita ilmu yang menyala telah padam. Abu Hurairah berkata, telah meninggal samudra ilmu umat ini. Semoga Allah menggantinya dengan Ibnu Abbas. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada almarhum Zaid bin Sabit.